Apa lo tega? Tuhan kok mati? Dia menyembah orang mati. Saudara, itulah beberapa komentar-komentar orang di salah satu postingan tentang Jumat Agung yang menampilkan gambar Tuhan Yesus disalib. Tentu ketika melihat komentar ini kita merasa sedih, tetapi untuk menyikapi orang-orang seperti ini, kita sebagai orang Kristen harus sudah terlatih dan terbiasa, karena Yesus sendiri pun sudah bicara tentang hal ini di Matius 10 ayat 21 dan di Yohanes pasal 16, bahwa kita sebagai orang Kristen akan tidak disukai, akan dikucilkan, bahkan akan dibenci oleh karena nama Yesus. Saudara, tetapi terhadap orang-orang seperti ini kita diperintahkan untuk tetap mengasihi dan mengampuni mereka. Kita tidak boleh membenci mereka, kita harus tetap mengasihi dan mengampuni mereka. Bahkan untuk orang-orang seperti ini kita harus juga bisa berdoa seperti yang Yesus lakukan. Yesus berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat." Kita tentu saja bisa menaikkan doa ini, berharap supaya Roh Kudus menjamah hati mereka, lalu mereka bisa diubahkan, mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tetapi bagaimanapun juga, meskipun kita tidak membenci mereka, kita tidak perlu melawan mereka, tapi pertanyaan ini perlu dijawab dan diluruskan, saudara. Karena ini ada kesan bagi orang-orang yang seperti ini beranggapan bahwa orang Kristen itu sedang menyembah Tuhan yang mati. Padahal Yesus tidak hanya mati, tapi ingat saudara, dia juga bangkit pada hari yang ketiga yang kita peringati hari ini. Dan tidak hanya itu, bahkan Yesus pun naik ke surga. Saudara, kalau Yesus cuma mati di kayu salib lalu nggak bangkit, ya kita nggak perlu menyembah dia, kita nggak perlu mengakui dia sebagai Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka nggak ada gunanya iman kita kepada Yesus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita belum ditebus, kita masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak perlu kita mengakui dia sebagai Tuhan. Tetapi faktanya, dan di ayat 20 dari 1 Korintus 15 ini dipertegas sebuah fakta yang benar, yang menyatakan bahwa ya, Kristus ternyata telah bangkit dari antara orang mati. Jadi karena Yesus sudah bangkit dari kematian, ini artinya dia telah menang atas dosa, dia berhasil mengalahkan maut, dosa-dosa kita pun ditebus olehnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Kok Tuhan mati? Kok kamu menyembah Tuhan yang mati?" Saudara, kasih tahu mereka, sorry nih, Tuhan Yesus memang mati di kayu salib, tapi dia bangkit bahkan naik ke surga. Jadi sangat pantas saya menyembah pribadi yang bangkit dari kematian. Karena sepanjang sejarah dunia tidak ada orang yang bisa bangkit seperti kebangkitan yang Yesus miliki. Ada yang bisa bangkit tetapi ujungnya mati lagi ya. Di Alkitab ada contohnya, misalnya Lazarus. Ketika dia dibangkitkan dari kematian, kita tahu endingnya juga dia harus mati lagi. Tetapi tidak dengan Yesus, karena kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa waktu dia bangkit, dia hidup selama-lamanya dan dia berkuasa, dan itulah sebabnya kita pantas mengakui dia sebagai Allah yang hidup. Tuhan Yesus kita bangkit dan hidup selama-lamanya. Jadi orang Kristen bukan penyembah Tuhan yang mati. Yesus memang mati untuk dosa-dosa kita, tetapi ingat dia hidup. Karena Tuhan Yesus hiduplah, maka ada hari esok, hari di mana orang-orang percaya akan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan kelak.